Kalau mereka hadir kan lebih enak. Wih, jangan pakai nama gua tuh. Kan ada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nggak bunyi, nggak ada suara, dicatut segala macam, nggak ada tuh. Ketika sudah diumumkan bahwa ini disahkan akan ditingkat ke paripurna, baru muncul di hari Senin kemarin tanggal 17. 3 hari ya kan, wah nama kami dicatut. Ya terus kalau merasa memang nggak pas ya kan ya penyajian data, ya kita mohon maaf gitu. Tapi ini juga nggak merugikan siapapun gitu loh. Hasilnya kan bagus dong. Kita akomodir. Emang itu menguntungkan siapa gitu loh? Apa menguntungkan kami? Sejahat itukah kami? Harusnya kan bikin tulisan tuh, darurat, KUHP lama sudah banyak memakan korban dan Anda bisa menjadi korban berikutnya. Sekarang kan darurat, KUHP baru akan Anda bisa menjadi korban. Nah, itu kan menurut saya nggak pas. Nggak ada membuat polisi super power. Ya, ini apa yang tertulis di konstitusi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana sih pengawasan terhadap penegak hukum? Supaya nggak abuse of power, supaya nggak sewenang-wenang, ya kan? Supaya nggak melakukan intimidasi penyiksaan. Ya balik-balik lagi, Mas Tatang, penguatan warga negara dengan advokat yang mendampinginya. Iya enggak, Pak Tatang? Kuncinya di situ ya. Kuncinya di situ. Ya. Di KUHP lama itu warga negara baru berhak didampingi advokat ketika berstatus tersangka. Di KUHP baru sudah bisa didampingi dengan advokat sejak pemberi keterangan. Sahabat Kompas Satuan, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya. Hari ini spesial kita mendapatkan narasumber yang juga tukang ngegas. Wes, ini Ketua Komisi 3 DPR RI Bang Habibur Rahman. Siap. Ya. Om Dewan. Yes. Om Dewan. Ini Pak Tatang suaminya Wulan Guritno. Nah, itu saya. Beda nasib, Bang. Pak Habib, kita pengen nanya nih, Bang. Ini kan lagi rame banget ini, Bang. Soal kemarin akhirnya kita punya KUHP baru yang menggantikan KUHP Orde Baru. Menggantikan KUHP Orde Baru yang sudah 4 tahunan. 81 ke sekarang 45 ya. 45 tahunan. Akhirnya muncul. Dan apa ya, teman-teman di DPR mengatakan ini salah satu capaian progresif yang akhirnya berhasil diperjuangkan. Tapi kita juga nggak lepas dari pro kontranya tuh, Bang, ya, pasti. Pasti dong. Dan kalau kita lihat kan memang dikatakan bahwa ini kan sudah mengakomodir, Bang, banyak atau bahkan mungkin berapa 99% masukan dari masyarakat sipil. Nah, tapi ternyata mereka merasa namanya itu dicatut dan tidak sesuai masukannya dan lain sebagainya. Itu gimana menjelaskannya itu? Jadi gini, KUHP ini kan salah satu prioritas kita ya, Komisi 3. Sebulan setelah saya dilantik jadi Ketua Komisi 3, ya saya dilantik Oktober, bulan November saya sudah tanda tangan inisiatif pengajuan draft KUHP ya. Jadi di DPR itu siapapun boleh mengajukan, ya kan ya. Mau bahas undang-undang apa, ajukan. Saya Ketua Komisi ajukan, tapi akhirnya baru approve ya, disetujui itu akan dibahas itu tanggal 18 Februari 2025. Okay. Jadi 2024 November, 18 Februari baru jelas gitu kan ya. Kita udah susun draft naskah akademik maupun rancangan undang-undang ya. Nah, disitulah kita upload secara resmi. Sejak 18 Februari 2025 itu draft KUHP yang kita berlakukan kemarin itu sebetulnya sudah ada. Anybody bisa melihat ya, saya pribadi bisa melihat, siapapun bisa melihat ya draft itu ya di website DPR. Kemarin sempat teman-teman juga kan WA tuh, kok nggak bisa dibuka, rupanya apa namanya ya kan ya, tapi nggak apa-apa lah, itu kan dinamika ya. Akhirnya tapi terbukti, kita simulasikan bahkan ini bisa dibuka semua orang. Lantas soal partisipasi, sejak penyusunan draft ya sampai dengan setelah kita upload sampai dengan terakhir kemarin itu full of partisipasi publik ya. Kita ya di bulan Juli ya sudah mulai panja sebetulnya. Panja itu membahas pasal per pasal. Lazimnya pembahasan undang-undang, Pak Tatang ya. Kalau yang mengajukan DPR, usul DPR, maka DIM-nya, daftar inventarisir masalah itu dari pemerintah. Oke? Dari 300
40-an pasal ya, DIM dari pemerintah ya, yang DIM tetapnya 70%, DIM pemerintah menginginkan perubahan 30%. Oh, DIM tetapnya 70%. Yes, perubahannya sekitar 30% lah. 30%. Oke. Tapi kan tetap aja keseluruhannya kan ada di website. Semua orang tahu, nggak ada yang diumpetin loh. Oke. Semua orang bisa lihat, oke? Nah, dari situ itu kan kita terus menerima masukan masyarakat, ya kan ya. Kita bahas DIM yang hanya 30% itu waktu itu memang singkat, cuma 30% daripada 340-an pasal. Ya. Singkat 2 hari. Berarti tanggal itu DIM permintaan perubahan dari KUHP lama ke KUHP baru. bukan. DIM yang ada di website itu kan draft KUHP baru sudah. Ya. Oke. Pemerintah kan mengkritisi nih daftar inventarisir masalahnya. Pasal mana saja yang menurut pemerintah nggak pas nih perubahannya. Oke? Bukan perubahan, penyusunannya kan kita penggantian undang sama sekali bukan perubahan kan ya. Nah, dari sekian ratus pasal, 340 pasal, 30% pasal yang dianggap pemerintah harus didiskusikan lagi. Oh, oke. Namanya itu DIM perubahan. Oke. Kita bahas dong. Karena hanya 30%, tentu kan 2 hari selesai. Ya. Ya kan ya. Bahkan hampir aja sehari selesai gitu kan. Nah, 2 hari selesai, ribut nih teman-teman. Terburu-buru, tergesa-gesa. Ya kan ya. Kurang penyerapan aspirasi masyarakat. Kita stop. Dari situ kan dari pembahasan DIM itu ya. Itu namanya panja. Ya. Kalau selesai itu harusnya itu langsung tim perumus dan tim sinkronisasi. Oke. Timus, tim sin. Tim sin. Nah, timus tim sin ini kan cuma kerja edit mengedit nih. Biasanya sih cuma 2-3 hari ya, apalagi cuma hanya 300 pasal. Yang edit itu sebenarnya yang kerja staf kami, staf saya dan staf pemerintah. Harusnya tuh kalau waktu itu selesai ya tanggal 8 Juli 9 Juli bisa selesai tanggal 13 Juli lah. Timus timsin langsung tingkat pertama. Tanggal 15 Juli bisa selesai. Tetapi karena saya diperintah oleh Pak Dasko ya buka lagi lah aspirasi masyarakat. Ya kan? Kita buka kembali Pak Tatang, itu Juli ya. Pertengahan Juli, Agustus, September, Oktober, pertengahan November. Oke? Ya. 4 bulan. Baik masa sidang maupun masa reses kami terus menerima masukan dari masyarakat. Jumlahnya terakhir 130 ternyata kelompok masyarakat yang hadir. Oke. Lalu kami juga kunjungan kerja ke mungkin ada 20-an provinsi ya menyerap aspirasi. Kita ketemu penegak hukum, kita ketemu dosen ya, mahasiswa ya. Lalu masukan tertulis dari masyarakat itu nggak terhitung, ratusan itu kan ya. Nah, masukan masyarakat ini kan tentunya nggak seragam, berbeda satu sama lain. Banyak kan, oke. Yang paling umum adalah mereka mendukung penguatan fungsi advokat. Kewenangan advokat sebagai wakil warga negara. Kan KUHP itu adalah produk hukum yang mengatur interaksi antara negara, state dengan warga negara. Dalam konteks hukum pidana, ya. Negara selama ini kan terlalu powerful. Bahkan seringkali abuse of power. Negara itu diwakili kepolisian, jaksa, dan pengadilan serta pemasyarakatan. Warga negara adalah mereka yang bermasalah dengan hukum, didampingi siapa? Advokat. Advokat pengacara lah ya. Jadi urusannya hubungan tidak balance. Satu powerful, satu lowbat. Ya kan? Benar. Ya enggak, negara punya duit, punya anggaran, punya sumber daya. Ini buta hukum, awam hukum, miskin, ya kan ya? Nggak didampingi advokat. Jadi orang tuh kalau masuk proses hukum ya bisa diramal, pasti dinyatakan bersalah, gitu loh. Karena dia nggak berdaya. Masuk ya udah ngaku aja, injek kaki, ngaku aja, strum. Dan banyak masyarakat kita yang juga nggak paham hukum kan. Memang buta hukum, saya bilang tadi. Sehingga KUHP dan dulunya dasar hukum formilnya kan, hukum materialnya kan KUHP ya. KUHP ini ya susah Pak, dapat dikatakan akhirnya hanya jadi alat aparatus represif yang bisa digunakan oleh penguasa untuk mengendalikan kekuasaannya. Itu yang kita rubah, gitu kan. Masukan masyarakat ini, makanya penguatan profesi advokat itu salah satu poin utama dalam pembaharuan KUHP ini, pembaharuan hukum acara pidana ini. Saya sendiri ya Mas Tatang tahu sendiri kan, kita kawan
saya ini korban KUHP 81. Ya kan, zaman mahasiswa saya berapa kali ketangkap, ditahan berdasarkan KUHP 81, nggak bisa dapat advokat, nggak dilindungi haknya. Itu waktu masih zaman aktivis. Waktu mahasiswa, ya kan, 96, 97, 98, ya kan. Lalu ketika saya jadi advokat, saya advokat publik, mendampingi buruh dan lain sebagainya. Ketika berpartai awal-awal tuh ya, sebelum Pak Prabowo jadi presiden kan saya partainya oposisi. Ditarget juga, jadi tersangka juga kan. Ngerasain juga kan kasus, berbagai macam kasus tanpa proses hukum yang menurut saya tidak menghormati warga negara. Jadi itulah penguatan advokat dan hak tersangka sangat penting dalam KUHP. Nah itu yang kebanyakan masukan masyarakat itu nggak berubah. Itu seragam, tapi banyak yang lain saling bertentangan. Misalnya ya soal macam-macam lah ya, mereka saling bertentangan, ya kan ya. Lalu ya kan kita sudah 4 bulan itu rasa-rasanya ya ini sudah bolak-balik nih, masukan masyarakat itu sudah ragamnya udah ada semua. Begitu datang ya ragamnya inilah gitu, iya kan? Udah mulai nemuin yang ini hampir sama ini. Iya, gitu ya. Kawan-kawan juga istilahnya udah teler juga gitu kan. Mulai tadinya hadir 100% anggota komisi sampai akhirnya tinggal hanya wakil fraksi masing-masing gitu kan. Ya bukan persoalannya karena udah sudah jumut juga, udah terlalu banyak juga ini kan. Saya pikir udah semua gitu loh. Kalau mencuplik kata Pak Prabowo, mau diskusi apa lagi yang itu itu kan istilahnya kan kita ya harus segera menyimpulkan karena kan ada waktu. KUHP ini kan harus mendampingi KUHP 1 Januari. Ya kita pikir harus ada batasnya juga. Oke lah, kita mulai kemarin dibahas itu lagi panja lagi nih. Panja lagi. Kan tadinya kan dari panja harusnya Timus Timsin. Udah Timus Timsin itu pertama kali dalam sejarah kita lakukan secara live. Bayangkan orang ngedit kan titik koma itu live. Semua orang bisa saksikan. Kalau mereka mau lihat juga bisa sebenarnya di balkon, ya kan ya. Ya kita undang juga teman-teman. Kalau mau lihat boleh silahkan, ya kan. Nah, akhirnya kita umumkan juga ke publik jadwalnya akan kembali ke panja lagi. Karena ada mendiskusikan masukan-masukan baru. Nah, masukan-masukan itu kita klasterisasi dalam bentuk tabel, ya kan ya. Nah, kan kita kelompokkan nih. Kelompok ini menginginkan misalnya penguatan disabilitas, ya kan ya. Kelompok ini ingin mengusulkan ini, ya kan ya. Mungkin aja nggak persis lah, ada kesalahan interpretasi oleh tim kami ya, tim tadi. Tapi kan itu menurut saya apakah itu prinsip dikatakan mencatut atau enggak gitu loh. Kan mereka memang datang mereka ini, ya. Lalu poin ini di kolom pertama pasalnya usulan siapa, di ini bunyi pasalnya, di ini akhirnya redaksi yang kita sepakati. Itu kan terbuka. Tanggal 13 14 kemarin ya. Hari Rabu dan Kamis. 13 14 apa 12 13 cek ya. Hari Rabu dan Kamis terbuka loh Mas. Terbuka dan live streaming. Sebetulnya tapi ya mohon maaf kawan-kawan nggak hadir juga gitu kan. Harusnya kan ya menurut saya kalau mereka hadir kan lebih enak. Jangan pakai nama gua tuh. Yang baru itu 14 kan, lalu kan ada hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu nggak bunyi, nggak ada suara, dicatut segala macam, nggak ada tuh. Ketika sudah diumumkan bahwa ini disahkan akan ditingkat ke paripurna, baru muncul di hari Senin kemarin tanggal 17, 3 hari ya kan, wah nama kami dicatut. Ya terus kalau merasa memang nggak pas ya kan ya penyajian data, ya kita mohon maaf gitu. Tapi ini juga nggak merugikan siapapun gitu loh. Apanya merugikan gitu loh. Itu kan konteksnya substansinya apa? Dan substansi misalnya gini. Saya ingat pasti nih, ada satu kelompok LSM mengatakan perlunya alat bukti baru adalah pengamatan hakim. Nah, ini untuk tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi melibatkan korban yang disabilitas dan sebagainya yang lemah secara struktural sehingga sulit untuk membuktikan. Kan kadang kan memang terbukti orang tuh yakin nih ini pelakunya. Hakim tuh bisa ngenalin juga gitu kan ya. Tapi alat buktinya nggak ada. Misalnya masuk di dalam kamar nggak ada orang kayak begituan kan? Ya kan? Itu untuk corak tindak pidana yang begitu. Lalu hakim boleh memutuskan sesuai dengan hati nuraninya.
Ya, apa sih keuntungannya kami memasukkan dengan mencatut nama mereka gitu Iya, kan? Itu aja kan nggak make sense. Lalu misalnya soal ya perlindungan disabilitas segala macam haknya. Misalnya disabilitas itu kan untuk ada ragamnya, ada ragam disabilitas tertentu dia nggak bisa lihat misalnya. Tetapi dia bisa mengenali orang. Ya. Nah, untuk kesaksiannya itu teman-teman itu ya minta agar dibuat khusus nih. Disabilitas ini ada corak kesaksian yang nggak harus melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri. Kan saksi kan itu. Ya, ya. Pakemnya Ketentuan saksi. ya. Ya. Kalau untuk disabilitas, dia nggak, kalau melihat sendiri dia nggak bisa ngelihat. Ya. Tetapi ada anugerah juga dari yang kuasa. Orang yang begitu biasanya punya sense lain, bisa mengenali. Dia tahu. Membedakan walaupun nggak lihat sendiri, dia tahu nih yang datang misalnya si pelakunya orangnya bau begini segala macam. Itu kan nggak bisa pakai yang di kriteria saksi tadi. Nah, itu kita akomodir, kita masukkan. Apakah ini usulnya LSM A B C D? Kita udah nggak ngerti lagi, Bos. Ya kan, tapi hasilnya kan bercampur baur udah ya. Hasilnya kan bagus dong. Ya. Kita akomodir. Emang itu menguntungkan siapa gitu loh? Apa menguntungkan kami? Sejahat itukah kami atau merusak apa, kami ingin merusak? Nggak ada gitu loh. Kan hasilnya bagus buat orang-orang yang disabilitas. Ya, dikatakan dicatut untuk dinyatakan partisipasi bermakna. Udahlah. Saya pikir bermakna nggak bermakna nanti tinggal masyarakat yang menilai. Ya kan ya, kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin buka kesempatan mereka hadir dan mempertimbangkan. Jadi ketika hadir itu kita bukan sekedar mencatat, Mas. Mereka datang itu kan namanya RDPU, rapat dengar pendapat umum. Ya. Bukan sekedar menerima audiensi. Ya. Itu saat itu langsung semua orang menanggapi. Dua arah ya diskusinya. Dua arah. Disitulah ada yang setuju, ada yang tidak. Disitulah terjadinya namanya meaningful participation. Hak untuk didengar, hak untuk dijelaskan, hak untuk dipertimbangkan. Ya. Saat itu kan yang ini ya udah, kami punya sikap yang nggak setuju ya, kami punya sikap begini-begini, kan itu menyampaikan pertimbangan. Ya. Mendengarkan sudah, ya kan, menjelaskan ya begini gitu loh. Diberi Jadi kan, ruang semua ya. Itu diberi ruang semua. Itulah meaningful participation dalam bentuk RDPU itu. 100 lebih RDPU. Ya. Sampai kita ini teler juga gitu kan ngurusnya. Nah, itu dia. Terus berjalan, Mas ya. Alhasil at the end nih sudah jadilah nih barang kemarin itu kan. Menurut saya ya sudah bagus. Banyak kawan-kawan yang masih mengatakan wah jangan disahkan tergesa-gesa. Betul. Tapi juga jauh lebih banyak yang mendesak kita untuk segera mengesahkan. Karena memang urgent. Yang darurat ini KUHP yang lama, Pak. Iya. Ya kan? Ya. Walaupun nggak maksimal mengakomodir kemampuan orang, tapi KUHP yang baru ini nggak, menurut saya nggak sedarurat KUHP yang lama. Darurat, harusnya kan bikin tulisan tuh, darurat, KUHP lama sudah banyak memakan korban dan Anda bisa menjadi korban berikutnya. Sekarang kan darurat, KUHP baru akan Anda bisa menjadi korban. Itu kan menurut saya nggak pas gitu kan. Ya ini kan kita kan teman-teman itu kan sahabat kita juga, ini kan ya, betul. Tapi mereka kita hormati kritikannya, tapi saya kan harus menjelaskan. Ya, harus menjelaskan yang lebih darurat itu KUHP lama. Setiap hari ada korban baru, ya. Nah, tambah lagi kan urgensinya ada restoratif justice dan lain sebagainya. Gitu, Pak Tatang. Siap. Oke Bang, itu kita terima itu ya. Ya, sambil minum ya. Ya, siap Bang. Ya. Ini kita mau agak masuk dikit-dikit minta dicerahkan Bang soal pasal-pasal itu Bang, yang kemarin juga mereka juga teman-teman koalisi masyarakat sipil juga sempat menyampaikan itu Bang. Nah, ini yang pertama ini Bang, soal apa nih? Penyelidik Bang. Penyelidik boleh menangkap menahan itu. Boleh menangkap menahan atas seizin penyidik. Ya. Jadi gini. Nah, itu kan proses pidana itu kan penyelidikan, orang cari keterangan pembakat segala macam. Penyidikan itu sudah ada upaya paksa. Ya. Ketika sudah naik ke penyelidikan sudah ada upaya paksa ya kan. Kalau udah ada tersangka kan Bang. Ya. Penyidik itu kan orang ya. Penyelidik orang, sumber daya manusia di Polri, di penyidik, biasanya di polisi. Kalau ini Polri, polisi ya kan ya. Dalam satu kantor polisi yang statusnya penyidik, jabatan penyidik mungkin 10%. Ya. Lainnya penyelidik semua. Jadi kalau melakukan penangkapan si penyidiknya nggak bisa, dia bisa memerintahkan si penyelidik. Tapi ini terjadi pada saat penyidikan.
bukan penyelidikan. Tapi yang melakukan penangkapannya penyelidik atas perintah penyidik. Gitu loh, karena sumber daya. Kan kadang-kadang nangkep rame-rame ya kan, nggak cukup orangnya, yang satu penyidik satu penyelidik gitu kan. Tapi prosesnya adalah penyidikan. Nah, bukan di penyelidikan. Di penyelidikan nggak ada upaya paksa. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Penyelidik di penyelidikan nggak boleh ini. Tapi penyelidik di penyidikan boleh diperbantukan lah istilahnya, ditugasi oleh penyidik untuk melakukan upaya paksa, misalnya penyitaan rame-rame kan, datang kan, ngumpulin dokumen yang mau disita, barang-barang. Kan nggak mungkin kalau hanya yang berstatus sebagai penyidik saja. Ini murni misinterpretasi lah ini. Ya, yang begini-beginian ya. Sehingga justru KUHAP yang lama ini, yang baru ini jauh lebih progresif. Kalau di KUHAP yang lama ya, upaya paksa itu kan hanya menunjukkan surat. Kalau ini harus izin ketua PN, menunjukkan tanda pengenal. Ya kan, sekarang di KUHAP yang baru harus izin gitu loh, jauh lebih progresif. Izin gitu. Harus keluar itu ya. Iya, nah tetapi ada situasi mendesak ya, letak geografis. Kadang-kadang itu kan kalau ketua pengadilan negeri itu kan di ibu kota kabupaten. Kayak di Lampung itu kan jauh dari kota kecamatan, polsek itu kan ke kabupaten minta izin, pas sampai ke ibu kota kabupaten hari Jumat hakimnya cuti. Hakimnya udah ke kota asalnya kan. Nunggu 2 hari, ya kan? Sudah hilang barangnya. Perlu 2 hari. Jadi bisa dilakukan darurat tanpa izin dalam waktu 2 kali 24 jam. Jadi bisa kapan saja, kalau ada mendesak, sita dulu. Tapi 2 hari harus ada izin dari hakim. Gitu bos. Ya kan, situasi kemendesakan itu kan kadang-kadang ya takutnya barangnya udah hilang, udah nggak ada lagi gitu kan ya. Penggeledahan gitu kan ya, penyitaan gitu kan. Itu, nah seperti itu situasinya. Karena nyari hakim nggak gampang juga, nyari ketua pengadilan itu kan 1 orang dalam 1 kabupaten. Anda bicara Kalimantan, Papua. Ya. Lokasi kita yang lokasinya luas, begitu ya, di Sumatera, ya di Jawa juga begitu, nggak gampang juga. Kalau pas nggak ada berhalangan, itu kan ketua pengadilan negeri spesifik 1 orang. Orang yang misalnya sedang dinas luar atau misalnya sedang mohon maaf ya sakit ya kan ya. Nah, tapi 2 hari, hanya 2 hari harus keluar izin kalau enggak ya dikembalikan gitu loh. Hanya 2 hari, 2 kali 24 jam. Oke. Jadi artinya di situ juga ada pembatasan dari kemendesakan itu. Saat situasi mendesak itu enggak semana-mana selamanya disita tanpa izin, enggak, hanya 2 hari bos dari penyitaan gitu. Kalau misalnya kemendesakan 2 hari diamanin barangnya ternyata nggak keluar ini ya harus balikin. Nggak sah penyitaannya. Nggak sah itu penyitaannya. Nah terus soal ini juga tuh Bang, ada yang juga menyampaikan misalnya katakanlah ketakutan bahwa akhirnya kekuatan polisi itu jadi overpower di sini. Nah itu gimana tuh Bang Habib menjelaskannya di KUHAP itu? Kita baca 30 ayat 4 konstitusi kita. Ya kan ya, penegak hukum itu siapa di situ? Hanya Polri. Polri ya kan. PPNS itu pendukung Polri melakukan menjaga ketertiban dan keamanan, mengayomi, melindungi, melayani serta menegakkan hukum. Satu-satunya institusi yang disebut di situ adalah Polri. Tahun 81. Konstitusi kita. Ya kan, Undang-undang dasar kan? Undang-undang dasar, ya kan ya. Itu kan hukum tertinggi di kita. Nah, kita nggak menafik ada oke lah, ada perkembangan. Ada tindak pidana tertentu yang penyidiknya harus ada skill teknis, misalnya di OJK, di Bea Cukai. Ya silakan saja. Tapi kan tetap harus berkoordinasi dong dengan penyidik Polri dong, sebagaimana diatur di konstitusi. Dan sudah ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi nih, saya sebutin ya, yang secara jelas ya mengatakan penyidik utama itu memang polisi gitu loh. Kalau nyebut putusan kan kita harus angka ya, jangan sampai salah ya. Sorry ya Tang ya. Nggak apa-apa Bang. Ngintip-ngintip ini. Oh ini Bang, ada nih Bang, 102 PUU itu ya. Itulah pokoknya ya. Ada 2 putusan Mahkamah Konstitusi ya. Putusan 102 2018 dan 59 2023. Jadi ya, Polri sebagai institusi ya memang satu-satunya penegak hukum sebetulnya ya.
ya, penegak hukum itu di konstitusi. Ya, lalu ada aturan bahwa dia juga bisa membantu penegakan hukum, ya nggak apa-apa juga. Yang spesifik kayak bea cukai dan lain segala macam. Tapi ini pun dikecualikan untuk yang di KPK, kejaksaan tipikor yang kejaksaan. Dan penyidik kayak di Bakamla TNI AL. Itu dikecualikan juga. Ya. Jadi ya itu tetap aja nggak perlu koordinasi dengan polisi. Ya, jadi nggak ada membuat polisi super power. Ini apa yang tertulis di konstitusi dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Oke. Baik, ada keresahan bahwa polisi itu akhirnya juga harus diawasi karena beberapa persoalan, ya memang kita nggak bisa lepas dari itu ya Bang. Artinya gimana tuh Bang? Ya, kenapa polisi banyak di mention? Ya karena dia kan paling banyak berinteraksi dengan masyarakat. Paling awal, kalau kejaksaan kan setelah penuntutan, kalau untuk pidana umum hakim di ujung ya kan ya. Yang nindak awal nangkap, nyita, geledah ya kan, terhadap penjahat ya, terhadap pelaku kejahatan kan polisi. Ya tentu pada ini orang polisi ya nggak seneng gitu kan. Itu natural, itu hal yang manusiawi. Karena terkait dengan tupoksi mereka. Ya kan ya. Nah, kalau dengan demikian kita harus bongkar Undang-Undang Dasar 45, menurut saya nggak pas. Kalau soal bagaimana melakukan pengawasan kepada aparat penegak hukum, termasuk dan misalnya terutama kepolisian, itu hal lain. Itu yang saya bilang, bagaimana sih pengawasan terhadap penegak hukum, ya kan, supaya nggak abuse of power, ya kan, abuse of power, supaya nggak sewenang-wenang, ya kan, supaya nggak melakukan intimidasi, penyiksaan. Ya balik lagi Mas Tatang, penguatan warga negara dengan advokat yang mendampinginya. Ya enggak, Pak Tatang. Kuncinya di situ ya. Kuncinya di situ. Semua kasus yang kami bongkar di Komisi 3, ada orang mati, meninggal ya di tahanan ketika diperiksa, itu semua nggak ada advokat. Tapi kalau bayangkan kalau ada advokat yang mendampingi ya sejak awal, ya, lalu advokatnya boleh ngomong kayak di film Amerika itu kan, bila boleh argumentasi, boleh menyatakan keberatan. Bisa nggak dia orang itu disiksa yang diperiksa? Nggak bisa. Oke, berarti jadi saksi atau menurut saya bisa advokat saya yang kan ngomong kayak di film-film Amerika kan gitu kan Bang. Di KUHP lama itu warga negara baru berhak didampingi advokat ketika berstatus tersangka. Ya. Di KUHP baru, ini kan tahapannya pemberi keterangan, saksi, tersangka. Ya. Di KUHP baru sudah bisa didampingi ya kan sebagai dengan advokat sejak pemberi keterangan. Dari awal. Jadi dari awal sebagai saksi boleh ya didampingi tersangka. Kenapa ini penting dari awal? Saya ngalami sendiri. Misalnya waktu kasus Makar 212, saya mendampingi Ahmad Dhani, Pak Kiflan ya. Ya ada Pak Kiflan juga, tapi lawyer klien saya Pak Ahmad Dhani, ya kan ya. Itu 10 orang misalnya ditangkap, masing-masing jadi tersangka, tetapi menjadi saksi satu sama lain. Jadi si Ahmad Dhani ini ya tersangka ya saksi. Oke? Ya awal-awal pertama penyidikan dia diperiksa sebagai saksi dulu bos. Kalau saksi ke pengacara kan nggak boleh masuk ya kan? Ya mendampingi. Oh sorry Pak, ini sebagai saksi. Terus dibikin rangkaian cerita, mungkin dia ditekan dan lain sebagainya. 10 orang nih misalnya kan ya. Terbangunlah rangkaian ceritanya versi penyidik. Ya enggak? Ngomongnya penyidik kan. Ini contoh aja. Penyidik ini kan cuma angle-nya. Udah kamu ngaku, digiring sana, giring sini. Namanya orang awam diperiksa. Ya kan? Oke aja, pengen cepat pulang, pengen cepat ngantuk, merasa terintimidasi juga biar kelar lah. Akhirnya terbangunlah skenario karangan cerita versi si penyidik ini kan. Ketika dia berstatus tersangka benar, oke advokat boleh masuk, nggak bisa dibongkar lagi Pak. Kenapa? Ini dia ngomong sendiri kok. Ini ngomong sendiri kok. Prakteknya nggak bisa dibongkar lagi, hampir nggak mungkin dibongkar lagi. Konstruksinya udah terbentuk. Konstruksi yang sudah terbentuk. Jadi penting sekali bahwa advokat itu wajib boleh mendampingi sejak sebagai pemberi keterangan. Nah yang terjadi selama ini Mas, kawan-kawan itu advokat datang rapi-rapi pakai dasi, ya kan dipakai jas, nyampe ke kantor aparat penegak hukum cuma menunggu di ruangan tamu. Nunggu dong tamu Pak, silakan. Kliennya
ke dalam. Masuk sendiri. Iya, keluar mungkin 9 jam berikutnya, ya kan? Cuma nunggu doang. Gitu. Sekarang nggak bisa, harus dampingin. Dan di KUHP lama, ya advokat itu, ya kan? Ini relasikan dengan pengontrol kekuasaan. Kan, ya? Kita ngomong nih, saya ini mendampingi klien saya ini diperiksa. Ya. Kapan kamu mengadakan rapat? Pak, nggak ada rapat itu. Advokat diam. Tugas advokat hanya lihat aja, mencatat dan mendengar. Jadi advokat itu cuma bisa bisik-bisik, itu pun nggak bisa setiap saat. Bisik-bisik dengan kliennya. Prakteknya kan, ketika ini penyidik ngomong, Pak Habib hanya bisa ngomong dengan klien Pak, ya kan? Nggak boleh menyampaikan nggak ke kita. Nggak boleh ngomong gitu. ke penyidik. Ya udah dia ngomong, dia bisikin, jangan ngomong ini. Pak, ini nggak selesai nih Pak kalau gitu Pak. Ya kan kalau nanti aja kalau sejam sekali lah baru ngomong gitu kan. Ya udah kemana-mana. Hampir nggak ada guna didampingi advokat kalau kayak begitu. Hampir nggak ada guna. Advokat nggak bisa. Kayak di film-film, makanya jangan bayangkan kayak Ellie McBeal dulu kan ya. Ya kan bisa debat di sini ini nggak bisa. Nah sekarang bisa. Nah makanya ini seharusnya ya. Produk kita ini benar-benar ya sangat menguntungkan warga negara yang bermasalah dengan hukum, dan dengan demikian bisa mengontrol. Tadi Anda sebutkan polisi ya. Sebenarnya semua aparat penegak hukum ya. Penegak hukum gitu loh. Gimana mau sewenang-wenang? Advokat diizinkan sejak awal dan advokatnya aktif. Tambah lagi ada apa nih? CCTV. Wajib loh. Oh, CCTV itu wajib di ruang pemeriksaan wajib loh. Jadi mau injek kaki, mau gebrak meja, mau apa nggak bisa. Dan CCTV ya kan kita masukkan bisa harus bisa digunakan untuk pembelaan terdakwa atau tersangka. Pos ini menurut saya sih udah 90% lah ya. Jadi ya apa yang saya alami sendiri kan saya kurang lebih tahu lah apa yang harus diperbaiki di mana gitu kan ya. Oke. Ya ini udah mau 90% menurut saya terakomodir. Bahkan saya juga mendapat kritikan dari sebaliknya. Pak Habib ya nggak gampang loh Pak menegakkan hukum itu. Menangkapin penjahat, lalu kita tahu mereka pelakunya pemerkosa, pembunuh segala macam. Ya kadang-kadang memerlukan pragmatisme. Mereka bilang kalau meriksa ya harus tekan-tekan dikit lah Pak, ya kan, supaya si penjahat ini ngaku. Ini kan bicara tindak pidana umum ya kan. Tapi dengan aturan yang baru ini, waduh setengah mati Pak Habib pasti kerjanya. Penyidik ya? Iya, penyidik. Kan kalau perkara-perkara yang diatensi oleh koalisi LSM, misalnya juga kebanyakan kan hanya perkara struktural Mas, yang bercorak politik. Paling itu 10% dari penegakan hukum. Kan kita bicara misalnya ya kasus penganiayaan, ya kan, penipuan, pembunuhan, macam-macam ya, yang itu 90%-nya gitu loh. Ya kalau pakai standar yang ini memang sebetulnya menimbulkan kesulitan. Logikanya nih, kalau tadi kan negara, aparat diwakili aparatus negara, polisi, hakim, jaksa, ya kan ya. Di sini advokat diwakili warga negara diwakili advokat. Kalau ini diperkuat, otomatis ini kan agak pasti lebih lemah dong, pasti turun. Di mana letaknya kita memperkuat polisi? Di mana? Polisi jadi repot banget Bos dengan aturan-aturan baru ini. Artinya gitu dengan aturan baru terus tadi Bang, CCTV itu harus ada di pemeriksaan. Artinya penyelidik ataupun penyidik yang kerap kali disampaikan bahwa melakukan intimidasi dan itu paling tidak bisa kalau saya mitigasi atau saya nggak setuju dengan kata paling tidak, pasti secara signifikan akan terbatasi. Pasti Bos, kita tahu Bang kalau ada advokatnya lalu ada CCTV gimana dia, ya kan ya. Nah itu satu hal ya, banyak hal lain yang memang bagus sekali dalam ini. Tapi yang paling penting itu menurut saya itu bagaimana mengontrol aparat yang suka melakukan pelanggaran ya dengan warga negara. Nggak bisa Pak kita hanya sekedar memindahkan kewenangan dari satu aparat negara ke aparat negara lain, sama aja. Malah yang nanti memperpanjang rantai oknum. Misalnya soal penahanan katanya harus dengan izin hakim, tadinya hanya dengan polisi, kalau izin hakim.
namanya oknum tadi hanya oknum polisi menjadi 2 oknumnya, oknum hakim. Ya. Ya kan? Yang salah siapa? Yang kasihan siapa? Ya pencari keadilan. Ya, tanda kutip kan, kalau ini namanya oknum misalnya tadi yang diperas sama oknum polisi, sekarang dia peras oleh oknum polisi dan oknum hakim. Mafianya jadi makin banyak Bang. Nah, iya. Tapi kan kalau ngomong oknum kan Mas, mohon maaf ya, di DPR banyak, di polisi banyak, di hakim banyak, jaksa banyak gitu loh. Bukan itu menurut saya. Caranya adalah ya itu tadi memperkuat warga negara. Jadi 2 sisi itu, bukan di sini kita pindah-pindahin dari polisi ke hakim saling mengawasi, tapi di sini nih warga negaranya yang kita perkuat gitu loh. Advokat tadi itu masuk signifikan itu Bang ya. Menurut saya sih itu. Ya. Siap. Oke, ini Bang, yang ini juga nih Bang. Soal metode itu loh Bang. Undercover. Ya itu jelas ini jelas. Nah ini nih. Nah, ini gimana tuh Bang? Kemarin terakhir makanya ini kan mohon maaf ya. Ya kita kalau boleh mengkritik sahabat-sahabat kita itu ya kan ya kita itu ya jangan malas juga kalau jadi kritikus gitu kan jelas-jelas dibahas kemarin ini hanya untuk narkotika dan psikotropika di penjelasannya nih ya kan hanya untuk narkotika dan psikotropika seharusnya jelas karena kami live Nah, kenapa masih jadi isu kita masih juga ini gitu kan? Jadi berarti kan nggak update juga gitu loh. Nggak update salah kami. Ya menurut kami sih kan kami sudah live ya. Kawan-kawan kan harusnya bisa mengikuti live tersebut dan terbuka, bisa hadir sebetulnya. Aku cek di draftnya juga di yang terakhir desain itu kayak di penjelasan juga clear kan Bang soal clear, itu. Hanya untuk narkotika dan psikotropika. Nah soal penyadapan Bang. Itu penyadapan itu gimana tuh Bang? Penyadapan itu juga tuh. Sejak awal draft itu ada tanggal 18 Februari disebut penyadapan itu diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur penyadapan. Jadi nggak ada pengaturan penyadapan, cuma disebutkan aja judulnya. Boleh disadap, tapi pelaksanaannya nanti dulu diatur di undang-undang penyadapan. Dan kita belum punya ya Bang? Undang-undang makanya belum ada. Undang-undang penyadapan ini kan nanti setelah KUHP. Nah, tapi kalau soal izin pengadilan dan sebagainya, kalau pembicaraan lintas fraksi selama ini, menurut saya semua setuju penyadapannya harus ketat, ya kan ya, dan harus dengan izin pengadilan. Ya kan, kami kan banyak browsing, diskusi, kunker dengan website itu ke negara-negara lain kita cek ya kan ya. Di banyak negara ya pasti dengan aturan yang sangat ketat dan harus dengan izin pengadilan gitu loh. Itu menginspirasi kami kalau menyusun kelak ya harus dengan izin pengadilan. Jadi sebenarnya ya dengan segala hormat kalau ini dipersoalkan, apakah sejak 18 Februari itu draft yang kami pampang di website itu nggak dilihat gitu kan? Iya kan? Itu kan harusnya gampang gitu loh, Mas Tatang. Udah lama karena udah lama. Panja aja sampai 2 kali berarti ya Bang ya. Mau Juli Panja bolak-balik. Gitu. Udah musim balik ke Panja lagi gitu kan. Oke. Artinya Bang kalau misalnya nih tadi Bang soal penyadapan. Ketika ini undang-undang penyadapannya kan belum nih Bang. Artinya masih mereverse ya yang aturan-aturan yang ada sekarang. Ya kita nggak tahu aturan. Saya tahu tapi bukan di KUHP gitu loh. Bukan di KUHP ya kan, penyadapan nggak ada di KUHP, nggak ada penyadapan gitu loh. KUHP lama nggak ada penyadapan juga. Iya. Berarti memakai aturan yang masih berlaku sekarang. Iya mungkin di Undang-Undang Tipikor ada ya kan ya, itu ada kan di Undang-Undang anti terorisme itu kalau nggak salah ada ya kan. Kita nggak ngerti tapi makanya kita ingin satukan semua tuh di Undang-Undang khusus penyadapan. Oke. Nah, apalagi nih Mbak? Penahanan. Jadi penahanan dan pra-peradilan ya. Ini penahanan ya. Dulu Mas Tatang saat ini masih berlaku kan di KUHP lama. Seseorang bisa ditahan tuh hanya berdasarkan 3 kekhawatiran yang subjektif. Khawatir melarikan diri, khawatir menghilangkan alat bukti, khawatir mengulangi tindak pidana. Khawatir Pak. Kalau khawatir itu kan susah dibuktikan itu kan. Berarti kalau penyidik khawatir 3 itu ya suka-sukanya penyidik. Ya kan nggak pernah ada detailing indikasinya apa kekhawatiran nggak pernah ada. Jadi itu sangat subjektif. Di KUHP baru ini kita bikin ada 8 kriteria ya. Yang menurut kami sangat objektif ya. Yang pertama 2 kali berturut-turut dipanggil nggak hadir tanpa alasan yang sah. Lalu melakukan kembali tindak pidana.
Oke. Kemudian menghilangkan alat bukti, ya kan ya. Lalu menyampaikan fakta yang tidak sebenarnya, ya kan ya. Mempengaruhi saksi untuk berbohong. Lalu apalagi ini saya nggak kebaca terlalu kecil ya. Pokoknya itu semua. Yang menurut kami jauh lebih terukur penahanan ini. Jadi dari 3 sampai jadi 8 ya. Dari 3 jadi 8 ya. Nih ya. Saya pakai ini aja, pakai lampu ya, nggak apa-apa ya. Apa Bang? Nanti mungkin kan juga bisa kita tampilkan ini, tapi nggak mau pakai kacamata nih. Kita menolak tua ini, Tang. Iya kan? Nggak apa-apa. Satu, mengabaikan panggilan penyidik. 2, memberikan informasi tidak sesuai fakta. 3, menghambat proses pemeriksaan. Ini kan obstruction of justice. Ya. Pidana tersendiri gitu kan. Ya. Berupaya melarikan diri, berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti, melakukan ulang tindak pidana, gitu kan. Ya kan? Jelas kan? Terdapat terancam keselamatannya. Misalnya orang mau dibunuh kalau di luar, ya dia minta ditahan aja deh gitu kan. Jadi lebih aman di dalam, ya kan. Mempengaruhi saksi untuk tidak menyatakan yang sebenarnya. Ini kan terukur semua. Mempengaruhi gitu. Harus ada buktinya. Kalau melarikan diri ya ada, dia udah mulai pesan tiket segala macam itu kan. Jadi saya dapat kritikan justru dari pihak sebaliknya nih. Mas, kalau dengan demikian itu penjahat akan berkeliaran, akan seenaknya. Ya kenapa? Misalnya ada orang membunuh nih. Oke? Ronata Nur misalnya. Dia ngomong, "Saya nggak lari nih. Saya di rumah saya. Di rumah orang tua saya, ya kan? Saya nggak menghilangkan alat bukti silakan ambil. Saya nggak mempengaruhi saksi, ya kan ya? Saksinya silakan, ya kan ya? Saya nggak menghambat, oke saya akan siap hadir kapan saja." Ya. Dia ngomong itu semua. Bisa ditahan nggak? Nggak bisa ditahan. Karena nggak ada bukti, walaupun dia akan melakukan hal-hal tersebut. Ribut nggak masyarakat? Jelas-jelas bunuh, jelas-jelas memperkosa, jelas-jelas mencuri, ya kan, jelas-jelas menganiaya, jelas menipu misalnya, ya kan ya. Masyarakat pasti akan, loh kok nggak segera di. Ya, misalnya kasus yang ini di Dapil saya Jakarta Timur ada karyawan toko roti dipukul sama majikannya, perempuan yang itu videonya sempat viral tuh. Dia pakai printer atau pakai apa? Itu sebenarnya ada keterbelakangan mental kan orangnya kan ya, nggak ditahan oleh Polres Jakarta Timur waktu itu. Kita ribut, Kapolresnya saya marah-marahin. Ini udah jelas-jelas ada video gitu, kok kamu nggak tahan? Waduh, Bang, ini orangnya agak-agak ini memang terbelakang mental. Dia nggak sekolah itu paling tinggi cuma kelas 6 SD, gitu kan? Ya tapi kan dia bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Kalau di video kan kelihatan orang biasa kan. Masyarakat kan ngamuk, Pak, resah, mau dibakar rumahnya itu kan. Orang marah-marah gitu kan ya. Nah dalam situasi seperti itu kan ada yang sebaliknya, atau orang jelas-jelas menipu dan lain sebagainya, banyak korban. Dan mohon maaf, misalnya kasus pelecehan seksual, banyak anak kecil sudah jadi korban gitu kan ya. Dia ada di situ aja. Memang nggak bisa ditahan, tapi kalau dia melakukan pidana tertentu ya udah telat gitu kan? Ya nggak? Untuk nggak segera ditangkap ya. Nah ini saya juga, kita dapat kritikan, tapi kita udahlah, ya kan ya. Kita sambil jalan ya kita cari solusinya ya. Tapi yang jelas ini berlaku pasal ini by 2 Januari gitu kan ya. Ya kita mikir juga lama-lama bahwa memang urusan tindak pidana ini KUHP ini bukan sekedar tindak pidana yang jadi concern kita selama ini. Concern kami ini aktivis ini kan. Ini kan KUHP OV aktivis nih. Ya kan ya. Concern kita ini adalah terhadap perkara-perkara yang kayak begitu, struktural dan bernuansa politis, ya kan? Kayak Roy Suryo dan lain-lain itu kan. Padahal pidana itu kan umum ya, banyak sekali, banyak banget perkara. Bukan cuma sekedar yang politis itu ya. Iya, itu bagaimana nih polisi menjalankan tugasnya di seluruh wilayah Indonesia ke depan dengan aturan yang begini gitu kan ya. Ya menurut saya sih ya ada tantangan, tantangan besar ya. Tantangan besar itu. Ya juga ya udahlah, kita nanti akan lihat berikutnya gitu ya dalam proses berjalannya gitu. Restoratif justice. Ditakutkan karena itu sudah bisa dari awal proses penyelidikan. Ini nanti akan ada memicu apa Bang? Paksaan, ada
ruang gelap dalam proses penyelidikan. Saya sulit memahami kok ada orang yang berpikir seperti itu, padahal ada aturan bahwa restoratif justice itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada kesukarelaan ya. Lalu ada intimidasi, tekanan dan lain sebagainya, itu nggak bisa dilakukan restoratif justice. Gitu. Ada syarat kan? Itu ya Bang ya? Syaratnya nggak boleh, pokoknya harus sukarela. Satu aja pihak nggak mau, nggak jalan, gitu kan ya. Satu aja merasa ditekan nggak jalan, gimana coba bisa ada restoratif justice? Ditanyakan siapa, gimana kriterianya membedakan pelaku dan korban? Lah, ya sederhana lah, pelaku ya mereka yang melakukan. Ya kan kalau misalnya orang dipukul nih, ya kan ya, misalnya si A dipukul si B, pelaku memukul nih, biasa antar pemuda itu kan, dipukul, babak belur. Siapa pelaku? Ya mukul lah. Walaupun belum berstatus tersangka kan jelas-jelas. Ya kan, yang mukulnya pelaku, gitu kan ya. Lalu korban ya orang yang dipukul. Itu kan sederhana, gitu kan ya. Tapi dua-duanya mau restoratif justice. Iya kan? Kalau satu aja yang disebut pelaku nggak mau restoratif justice, ya nggak ada masalah. Jalan terus nih ini proses. Proses. Gitu. Dan balik lagi ya Bang, dalam proses itu sudah ditemenin advokat. Iya betul. Kan? Jadi gimana orang dia nggak jalan kok restoratif justice kalau ini? Kan nanti akan dibicarakan ganti kerugiannya seperti apa segala macam, itu kan diatur. Ya kan ya. Baru selesai kalau sudah terpenuhi, sudah deliver semua, kesepakatan itu dilaksanakan semua, barulah nanti diselesaikan namanya penetapan hakim. Di akhir. Ya kan? Kalau enggak gitu nggak bisa gitu loh. Jadi itu harus berdasarkan kesukarelaan tanpa adanya tekanan intimidasi sama sekali gitu loh. Bagaimana bisa jadi pemerasan? Itu kan ada sebetulnya, dan itu kita bahas kemarin. 2 hari kemarin Mas Tatang. Ya, ketika kita membahas itu, dibahas itu. Saya ingat ya, kita semua tahu lah, dicek aja. Kok masih dipersoalkan? Kita makanya teman-teman nih hadir nggak waktu itu? Pantau nggak gitu loh? Ya nggak apa-apa kalau memang pas luput nggak pantau, nggak apa-apa, tapi itu udah ada sebetulnya. Masyarakat, sebagian besar masyarakat menurut saya tahu, yang ngikutin ini dengan lihat live streaming kita tahu nggak bisa restoratif justice dijadikan pemersatu. Orang itu harus dilaksanakan berdasarkan kesukarelaan kok. Benar dan nggak bisa ini ya Bang, aku kayak sempat lihat di beberapa tindak pidana kan nggak bisa kekerasan seksual, udah nggak bisa kan gitu. Terbatas, ada batas-batasannya dan lain sebagainya. Itu minor crime ya. Dan ya itu tadi ya, kunciannya sebenarnya tak lihat sebenarnya sukarela itu loh Bang. Tambah ya kan, ketika itu adalah advokat gitu loh. Gimana mau ada advokatnya, ada ini nggak bisa gitu loh. Artinya masyarakat itu dengan KUHP yang baru ini sudah tidak berdiri sendiri, dia akan selalu ditemenin advokatnya dengan hak-hak yang dijamin ya Bang ya, untuk bisa memproteksi itu ya. Makanya. Tapi yang jelas kalau restoratif justice ini pasti bagus, nggak ada dampak buruknya sama sekali. Pasti ini satu hal yang sangat-sangat positif di penyelidikan. Makanya di penyelidikan supaya nggak terlalu banyak perkara, ya kan? Kalau udah masuk ke penyidikan kan sudah lebih repot lagi kan, apalagi ke penuntutan, ke persidangan. Jadi sejak awal tuh. Yang kita tahu salah satu pertimbangannya ini soal over capacity. Itu tuh. Ya kan, over capacity. Lembaga kita kan pemasarakatan kan over capacity. Kalau perkara-perkara kayak nenek Minah, kayak si siapa, kakek-kakek yang mencuri pisang itu, mencuri sendal, segala selesai dengan restoratif justice, kan nggak ngerepotin. Ya kan, selesai ya udahlah, biarinlah si korban, udah biarin aja. Kalau nenek Minah itu kan hakimnya sampai nangis karena secara hukum harus menjatuhkan hukuman. Karena KUHP dan KUHP-nya itu nggak ngatur soal restoratif justice. Unsur pidananya terpenuhi, barang siapa dengan sengaja mengambil milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum, terpenuhi semua, ya harus dihukum. Sampai nangis akhirnya. Walaupun nggak lihat latar belakangnya segala macam, nggak ada sisi kemanusiaan. Nah, KUHP baru ini ya kan ya, memasukkan sisi-sisi kemanusiaan ya dalam berpraktek hukum acara pidana gitu loh. Bang, terus nanti aku penasaran gitu Bang. Kalau untuk kasus tadi misalnya kayak Nenek Minah, teman-teman atau masyarakat yang misalnya katakanlah miskin, termarginalkan, itu gimana? Apakah di situ juga advokat ini
negara artinya juga membantu untuk proses-proses pencarian advokat itu. Ada bantuan hukum ya, organisasi kita kan, saya kan advokat ya. Terikat pada profesi bahwa kita juga harus menjalankan kerja-kerja yang pro deo ya untuk melayani pencari keadilan tanpa dibayar. Sudah diatur, dan jumlah advokat kita menurut saya sekarang sudah cukup ya, ya untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat termasuk yang tidak mampu. Dari kasus-kasus juga selama Bang Habib kan juga sebenarnya kan sebelum jadi ketua itu kan juga jadi anggota tuh Bang di Komisi 3. Kasus-kasus yang melibatkan masyarakat kecil ini Bang, susah ini nih sebanyak apa Bang kalau bisa kita katakanlah lihat? Banyak sekali. Jadi gini nih, bukan sekedar yang struktural ya. Kalau dulu nih ya, zaman saya masih SMA gitu kan ya, ada pemuda berkelahi gitu kan ya, satu luka, satu ini nggak diselesaikan secara hukum, dipanggil nih sama ininya, yang tokoh masyarakatnya, didamaikan, udah ganti kerugian, bikin kayak acara lah, sanksi kayak adat gitu ya Bang ya, keagamaan lah ya kan ya, bikin sedekahan bahkan diangkat sebagai saudara satu sama lain. Ya kan? Ketika reformasi itu agak hilang karena kita dikit-dikit mau ke hukum, makanya akhirnya guru jewer murid lah, masuk ke penjara, ya kan ya, anak berantem ya kan, berkelahi ke penjara segala macam. Nilai-nilai musyawarah itu hilang, semakin hilang di ini karena terlalu strict, ya kan ya, kita kan dari ekstrem ke ekstrem gitu kan ya. Itu banyak sekali kasus begitu sekarang ke Komisi 3, ya kan ya. Tiap hari kami terima laporan-laporan yang hal yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan musyawarah gitu kan ya. Tapi jalan keluarnya itu nggak ada. Bab kalau di pidana KUHP yang berlaku sekarang dengan di KUHP yang berlaku sekarang nggak ada namanya harus penyelesaian di luar persidangan kayak begitu. Kalau memenuhi unsur ya dijatuhi hukuman. Mau nggak mau gitu kan. Itu yang terjadi. Makanya ketika dengan KUHP ini ya udahlah teman-teman mencoba untuk ayolah balikin lagi musyawarahnya penyelesaian tanpa. Sebetulnya kan ini kalau secara teori restoratif justice katanya diambil dari New Zealand. Masyarakat Maori. Tapi sebetulnya sama aja dengan kita, gitu kan. Kita udah punya culture itu kan. Sama, saya kan orang Lampung kan, di Lampung sama aja kayak begitu. Kalau ada perkelahian dipanggil, didamaikan, ya udah ganti kerugian ini segala macam, ya udah sekarang kita saudara gitu kan ya. Atau tabrakan zaman dulu itu kan, ada kecelakaan kan, kalau misalnya ada mobil bagus lewat, inilah kalau nabrak kita bisa jadi saudara, kalau jadi gitu kan, tabrak gitu, ya kan, zaman ini ingat nggak zaman dulu, ya kan, kecelakaan mobil, kalau sekarang boro-boro orang bawa istrinya, nggak sengaja nabrak, istri meninggal, dia juga masuk penjara. Ya enggak, kayak gituan kan ya bagaimana, miris nggak kita, ya kan, ya tentu kan nggak sengaja, dan siapa yang mau istrinya meninggal, ya kan ya, tapi dia masuk penjara. Nah itu karena nggak ada nilai-nilai kemanusiaan dalam penegakan hukumnya, karena nggak masuk yang namanya restoratif justice ini gitu loh. Oke. Ya itu tadi bahwa pengawasannya, aku dari dikunci lagi, kunciannya itu Pak Tatang. Ada advokat. Advokat itu jangan sekedar di profesi yang keren, bukan. Itu warga negara. Warga negara yang diberdayakan dengan orang yang paham hukum gitu kan. Untuk menemani. Untuk mengawasi penegak hukum ini. Kan paling efektif dong. Jumlahnya banyak, ya kan ya. Dan dia terlibat langsung di situ. Daripada kita pindahkan yang ngawasin polisi harus ini udah capek lah. Pengawas. Iya. Nggak dapat. Nah ini nih Bang. Wakil Ketua DPR bilang bahwa ada pasal yang kurang pas, silakan dilakukan judicial review. Apakah sebagai bentuk komitmen DPR kalau implementasinya KUHP baru juga bisa mengkriminalisasi atau merugikan hak asasi masyarakat? Komisi 3 siap untuk revisi KUHP atau memasukkan ke prolegnas gak? Jadi gini Bang, kalau misalnya nantinya ada sesuatu yang kemudian ternyata masih ada kekurangannya, ini kan kemarin kan pimpinan DPR salah satu menyatakan ya silakan ke MK judicial review. Tapi kalau misalnya ada situasi yang kayak gini Bang, akhirnya ditemukan banyak, siap nggak Bang kalau misalnya nanti? Enggak lah, saya pikir ini sudah hasil revisi, apalagi mau direvisi. Kalau dari sudut pandang kita bikin prolegnas itu kan kalau ada undang-undang yang bermasalah, ini undang-undang sebagai jalan keluar dari masalah. Apalagi
Kalau persoalan orang nggak cocok dengan pendapat kita ya nggak ada masalah, silakan memang ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau di DPR, inilah hasil rumusan pemikiran kami. Ya. DPR ya namanya produk undang-undang itu kan nggak bisa 100%. Orang idealisme Habibur Rahman Ketua Komisi 3 aja nggak bisa 100% masuk. Ya hasil kompromi gitu kan ya. Pengennya abang juga nggak 100% iya kan. Nggak bisa diakomodir gitu kan. Iya. Nah ini Bang, pelaporan koalisi masyarakat ini tadi gimana itu Bang? Ini Bang. Kemana? Ke MKD itu abang nanti saya pikir di mana kita salahnya ya. Ya kan ya. Apa salahnya gitu kan ya. Manipulasi dan lain sebagainya saya udah ceritakan tadi kan ya. Mereka berhak melaporkan, tapi saya menanyakan logikanya di mana. Kita menjalankan tugas. Saya ini kalau Anda lihat ya, saya ada konten di IG saya kan ya. Masuk ke DPR itu salah satunya adalah pengen merubah dua aturan yang saya rasa sangat tidak adil, yaitu KUHP dan KUHAP. Ini udah memang cita-cita saya. Ada rekaman saya dengan Najwa tahun 2019. Waktu pertama kali jadi anggota DPR. Apa yang akan Anda lakukan? Dua hal, memperbaiki, mengganti dengan yang lebih baik ya KUHP dan KUHAP. Ya kan? Kok atas itu kita dilaporkan, saya bingung gitu kan ya. Apa sih dasarnya gitu kan ya. Situ. Nah, ini dua udah berarti cita-cita udah terwujud nih Bang. Makanya. Nextnya menteri atau gubernur. Oke. Ya. Dikit boleh. Pra-peradilan. Ya kan? Pra-peradilan kan tadinya hanya terlalu sederhana. Sekarang ada dua hal yang baru masuk. Oke, apa tuh Bang? Undue delay ya. Dan penangguhan penahanan dan pembantaran. Artinya gini, kalau kita buat laporan ke polisi, kan kadang-kadang bertahun-tahun nggak dikerjain, ya kan ya, nggak bisa ngapa-ngapain, tanya segala macam, itu bisa jadi objek pra peradilan. Kita gugat, nanti hakim yang akan merintahkan polisi harus segera usut. Ini usulan dari ICJR, ya kan ya. Ya. Artinya orang berstatus tersangka itu nggak terus tersangka bukan. Atau gimana Bang? Saya korban pidana nih, penipuan. Saya lapor nih ke Polres Jakarta Timur. Misalnya kan ya. Ya ambil jangan saya contohnya ya. Mr. Si A. Ya, korban pidana melapor ke Polres Jakarta Timur. Nggak ditindaklanjuti laporannya. Ya kan ya, berbulan-bulan bertahun-tahun. Mana laporan saya? Nanti lagi lidik bertahun-tahun. Nah, itu isu yang paling banyak juga disampaikan oleh banyak orang yang datang ke Komisi 3 gitu kan ya. Tidak ada penyelesaian kasus. Ya terakhir waktu pembahasan saya di WA sama teman-teman dari ICJR ya, nama Madina Rahmawati gitu, ya. Bang masukin ini di pra-peradilan. Kita masukkan. Ya kan ya. Terus yang lain adalah soal pra-peradilan. Bukan pra-peradilan, soal penangguhan penahanan. Itu juga masuk. Kalau mau mengajukan penangguhan penahanan tapi nggak dikabulkan, bisa pra-peradilan gitu loh. Jadi ada tambahan itu. Ini jauh lebih kuat, pra-peradilan kita jauh lebih luas gitu loh. Itu diatur gitu Pak Tatang. Siap. Thank you ya. Bang, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga tetap selalu semangat dan perjuangannya membuahkan hasil Bang. Siap gitu. Nanti naik salam Bang Dasko nanti. Gitu. Terima kasih sahabat Timas.com, semoga tercerahkan dari obrolan saya dengan Bang Habibur Rahman. Semoga bisa memetik banyak nilai dari obrolan ini. Akhir kata mewakili segenap kru yang bertugas, saya Tatang Gurito mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi, tetap ngegas dan tetap nampol. Bye bye.